Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI, renungan hari ini akan mengangkat satu tema yang penting, yaitu bersama Tuhan dalam perencanaan. Bersama Tuhan dalam perencanaan. Saudara, tema ini penting. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak harus punya perencanaan dalam kehidupan. Tapi di sisi yang lain, saudara dan saya tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan. Maka perlu merencanakan kehidupan bersama Tuhan. Merencanakan kehidupan bersama Tuhan. Saudara, ada di antara kita yang merencanakan untuk lulus tahun ini bagi yang kuliah, atau tahun depan, atau mungkin yang masih SLTA atau sebelum kuliah merencanakan tahun depan harus masuk ke universitas ini misalnya, atau barangkali merencanakan mau menikah pada tahun ini atau tahun depan misalnya. Perencanaan macam-macam, atau mau beli motor, mau beli mobil, atau mau beli laptop, atau mau beli Android, atau apapun perencanaan. Atau perencanaan yang sederhana, mau pergi ke kota, menengok saudara, mau berkunjung ke luar negeri untuk keperluan ini misalnya. Dan saudara tidak salah membuat perencanaan. Tapi perencanaan di luar Tuhan, perencanaan yang tidak mengikut sertakan Tuhan, itu akan menjadi persoalan. Silakan, perencanaan pribadi, studi, perencanaan pribadi, pernikahan, pekerjaan, dan seterusnya. Tapi jangan melupakan Tuhan. Saya ulangi, jangan melupakan Tuhan. Semoga ini menjadi berkat. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi saudara-saudara dalam RHI kali ini. Dalam tema merencanakan kehidupan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri kita. Saudara, saya ajak kita untuk membaca dari Injil Lukas. Injil Lukas. Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai dengan 31. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 31. Yang demikian sabdanya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 31.
Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, membuat perencanaan diperlukan. Penting, Alkitab mengajari itu. Membuat perencanaan, mau bikin menara atau rumah, dihitung dulu. Cocok, bisa enggak biayanya ini? Bahkan mau berperang, dihitung dulu kekuatan musuh dan kekuatan diri. Saudara, jadi perencanaan itu penting. Perencanaan itu penting. Mau studi, membuat perencanaan. Mau studi di luar negeri, membuat perencanaan. Mau menikahkan anaknya, membuat perencanaan. Bahkan mau bikin renungan, saudara-saudara, mau khotbah, yo direncanakan. Nggak bisa tiba-tiba lalu tuing bicara apa gitu, nggak bisa. Perencanaan. Saya mau katakan, merencanakan kehidupan tidak salah, dan itu bagus. Merencanakan kehidupan. Ketika kecil saya sering ditanya, mau jadi apa kelak? Wah, biasanya kalau waktu saya, kebanyakan orang ya mau jadi dokter gitu kan. Saya juga pernah ikut-ikutan begitu, mau jadi dokter. Setelah saya lihat kerja dokter, bapak saya perawat zaman itu ya seperti dokter ya, saya melihat kok saya nggak tegel ya. Apa mungkin ya dokter kok takut sama darah gitu. Maka saya sadar saya tidak cocok. Dan saya ditanya, mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi pendeta saja. Jadi saudara, mau jadi dokter, mau jadi pendeta, mau jadi apapun, sebetulnya harus disiapkan. Itu yang paling penting. Jadi perencanaan oke, disiapkan harus. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah jika membuat perencanaan, tapi melupakan Tuhan. Ini yang menjadi problem kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya dan istri pernah merencanakan membuat suatu tempat untuk warung tapi angkringan. Lalu saya mengajak teman-teman. Tidak sendiri, alasannya sederhana, karena modal. Juga kalau banyak orang kongsi, maka kekuatan kita akan makin bertambah. Itu yang saya pikirkan. Dan akhirnya berubah konsepnya. Dari angkringan menjadi resto. Resto untuk Javanese food. Ya, tradisional Jawa yang nikmat, enak, indah. Saudara, ada masalah. Masalahnya adalah asik merancang ini itu, tapi tidak atau kurang atau malah sama sekali tidak mengikut sertakan Tuhan. Ketika bangunan mulai didirikan, kami yang kongsi ini, kerjasama ini, bahkan sekedar mau berkumpul sebelum bangunan didirikan untuk berdoa bersama tidak sempat. Karena alasan ini itu dan akhirnya tidak sempat. Tapi kalau untuk belanja bersama bisa. Tapi kalau untuk doa bersama nggak sempat. Dilalah nggak sempat. Kami berdoa sebelum warung itu dibuka, resto dibuka. Tapi itu sekedar legitimasi. Sementara ketika itu mau dibangun, tidak dengan doa. Saya sadar, tidak atau kurang mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan. Dan ternyata tidak berhasil. Kongsinya bubar, lalu resto itu juga tidak laku. Saudara,
Saya menghayati itu bukan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan teman-teman, teman kongsi saya, tapi itu adalah karena kami kurang mengikut sertakan Tuhan, atau malah lebih tepat, tidak mengikut sertakan Tuhan. Jadi, membuat perencanaan oke, tapi jangan melupakan Tuhan. Saya punya pengalaman itu dan betul-betul menyakitkan karena gagal, karena tidak diberkati Tuhan. Sedangkan kita sudah berdoa pun belum tentu lancar, belum tentu simsalabim lalu berhasil, apalagi kalau kita kurang. Saya akan mengajak kita membuka bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Amsal 16. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Yang demikian sabdanya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, Amsal 16 ayat 3 ini memberikan nasihat supaya bikin perencanaan harus wajar itu bro, tapi jangan melupakan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Artinya perencanaan itu bawa dan serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkati, terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, silakan bikin perencanaan, tapi jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Tapi di sini disebut serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak, mari kita membuat perencanaan yang bagus. Tapi hari ini juga saya mengajak, mari kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Perencanaan pribadi, perencanaan keluarga, perencanaan dalam masyarakat, bahkan perencanaan dalam gereja, dan tentang apapun juga jangan melupakan Tuhan. Saudara, saya berharap renungan ini mengingatkan kita, maka hari ini kalau kita mau berbuat ini itu, mau bekerja ini itu, mau berangkat ini itu, dan seterusnya, tolong serahkan di dalam Tuhan. Semoga Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita sehingga perencanaan ini menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari kita bersama mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, berkatilah perencanaan kami. Berkatilah perencanaan keluarga kami, bahkan keluarga besar kami. Tuhan, berkatilah perencanaan gereja kami, masyarakat kami, bahkan bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami memohon, kami tahu ada perencanaan yang diberkati dan berhasil, ada yang kurang atau tertunda, atau mungkin malah tidak terlaksana. Tapi kami percaya dan mulai hari ini kami belajar mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan. Hari ini sebelum kami beraktivitas pada pagi hari, kami ada yang sekolah, ada yang bekerja,
ada yang beraktivitas lainnya. Begitu juga dengan pensiunan, dengan aktivitasnya. Kami yang ada di masyarakat, di gereja atau dimanapun, berkatilah ya Tuhan. Kami yang bekerja, yang dagang, wirausaha, atau pegawai atau apapun, berkatilah ya Tuhan. Semoga kami diberkati dan perbuatan-perbuatan kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan, sehingga terlaksana dan diberkatilah kami. Inilah doa kami. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.